Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan sedikit belajar tentang nasihat-nasihat dari Umar bin Khattab. Sekarang kita belajar beberapa kalimat mutiara dari beliau. Pelajaran pertama yang menurut saya sering beliau sampaikan antara lain berhubungan dengan pengendalian diri. Jadi satu ketika Umar bin Khattab menyatakan begini, la tanzuru ila siyami ahadin wala ila sholatihi walakinin zuru ila man idha hadasa sodako wa idha tumina adha wa idha asfa aihamma bil maksiyah waro'a. Ini pelajaran tentang pengendalian diri. Artinya yang pertama, janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang, tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran, dan ketika diberi amanah mereka menunaikan, dan ketika mereka ingin melakukan maksiat mereka menahan diri. Dari nasihat Khalifah Umar ini, yang pertama, untuk menetapkan kualitas seseorang tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja. Di situ secara jelas disampaikan jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja. Karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya serius, sholatnya kelihatan serius, tetapi kelakuannya sehari-hari, perilaku-perilaku di luar sholat, di luar puasa, berkebalikan dengan semangatnya sholat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat sholatnya atau puasanya. Khawatirnya kita tertipu, nanti kita anggap wah orang ini sholatnya sudah tekun, puasanya juga sudah rajin sekali, pasti orang baik. Nah, kalau hanya lihat itu kita bisa tertipu. Maka lihatlah pada aspek-aspek lain. Yang disarankan oleh Umar adalah cari orang, lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara. Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan, atau mungkin dia melakukan manipulasi-manipulasi informasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama coba yang dia omongkan, jujur, benar, atau bohong atau salah. Yang kedua, lihat tanggung jawab dia. Kalau dia oleh Allah diberi amanat pekerjaan apa, posisi apa, atau jabatan apa, amanah atau tidak. Dia curang enggak? Dia korupsi enggak? Dia males enggak? Dia santai-santai enggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu kan parameter dari amanah yang dia emban. Dan yang ketiga, ketika dia hamma bil maksiyah, menginginkan kemaksiatan. Orang itu kan senantiasa dalam dirinya seringkali ada dorongan-dorongan, mungkin dari hawa nafsu, mungkin bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan, kejelekan. Itu mampu tidak dia menahan diri? Loh Pak, gimana Pak?
untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak kalau kita bukan yang ngalami langsung. Ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya. Loh, itu teman-temannya loh sudah melakukan hal yang sia-sia semua, dia saja yang enggak. Oh, yang lain sudah curang, dia sendiri yang enggak curang. Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri. Jadi apakah dia kalau ngomong lurus, apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab, apakah dia mampu menahan diri. Ini yang lebih penting, yang kita jadikan parameter untuk menilai seseorang. Ini menurut Khalifah Umar. Ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya. Teman-teman tinggal mempraktekkannya biar tidak tertipu. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas. Bukan berarti salah, tapi kadang-kadang kurang dalam kalau hanya melihat itu saja. Banyak loh orang yang sholatnya, rajinnya luar biasa, tapi juga korupsinya jalan terus. Banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh, tapi yang dia lakukan di tengah masyarakatnya isinya kezoliman-kezoliman, kecurangan-kecurangan misalnya. Nah, maka biar tidak mudah tertipu, yo kalau menilai seseorang jangan hanya dari sholat dan puasanya. Baik, itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri. Pelajaran kedua, kalau ini mungkin ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Amitul batila bisukuti anhu wala tasarsaru fayantabihus syamitu. Tapi kita coba pahami lebih dalam yang dimaksud oleh Khalifah Umar dalam kalimat yang kedua ini. Bunuhlah amitul batilah, bunuhlah kesesatan itu bisukuti anhu, dengan mendiamkannya. Wala tasarsaru, jangan kamu sebar-sebarkan dengan gosip dan lain-lain. Fayantabihus syamitun, sehingga membuat para pemfitnah terbangun. Sehingga terus dia terbangun berarti dia kemudian menyebarkan fitnah-fitnah yang sampai padanya. Jadi ini menurut saya nasihat yang kedua ini penting untuk kita pedomani dalam kasus kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kita, yang itu lebih baik kita diamkan. Atau seandainya harus diingatkan, kita ingatkan secara diam-diam. Nggak usah dipublish, nggak usah diumumkan di khalayak. Kan dulu waktu kita sesi-sesi para sufi, sesi para fakih, itu kan banyak nasihat untuk kalau mengingatkan orang, jangan di publik, jangan di depan orang banyak. Karena alih-alih mengingatkan itu nanti jadi mencela. Yang baik adalah coba ingatkan langsung, sampaikan langsung pada yang bersangkutan tanpa harus kita pamer-pamerkan kesalahannya pada orang lain. Wala tasarsaru, karena menyebar-nyebarkan itu namanya tasarsar. Tasarsar itu gosip, atau kalau bahasa agamanya dekat dengan hibah. Hibah itu kan menyebar-nyebarkan kejelekan, kesalahan orang lain meskipun itu sebenarnya kebenaran. Faktanya memang begitu. Tapi mbok yo jangan disebar-sebarkan. Kalau harus mengingatkan, diingatkan saja secara privat, diam-diam. Atau kalau memang sama sekali tidak mungkin, bisukuti anhu, kata Khalifah Umar ini, diamkan. Fayantabihus syamitun. Mengapa kok tidak harus disebar-sebarkan? Biar tidak mancing orang untuk memfitnah. Karena orang itu biasanya kalau yang sudah terbiasa fitnah,
kita menyampaikan kesalahan 5 cm, dia akan nambah-nambahi jadi 10 cm. Para pemfitnah itu kesalahan 10 akan dia sebar kemana-mana jadi kesalahan 20. Yang 10 ini yang fitnahnya, meskipun hakikatnya yang 10 awal ini faktanya, tapi akhirnya kan jadi 20. Akhirnya ya lahirnya fitnah-fitnah. Biasanya orang yang sudah sangat tidak suka pada seseorang atau sekelompok orang itu terus mencampur antara yang fakta dengan yang fitnah. Jadi seolah-olah semuanya fakta, padahal sebagiannya fitnah. Maka di antara jalan agar kita tidak terjebak dalam ghibah dan fitnah adalah amitul batil bisukuti anhu, membunuh kesesatan dengan tidak menyebar-nyebarkannya, dengan mendiamkannya. Kalau mau mengingatkan ya diingatkan secara diam-diam. Nah ini penting. Biasanya kita tuh yang sudah terbiasa nge-share apa-apa, tidak peduli hoax apa tidak, itu kan gatel. Kalau ada berita kok unik atau berita yang menurut kita bombastis, ini mesti banyak yang nanggapi, banyak yang like, banyak yang komen. Itu biasanya lebih menarik kita untuk kita tasar-sar tadi, kita sebarkan. Oke, ini ada lanjutannya. Ada kalimat lain dari Umar juga, manadamtu ala sukuti marrotan lakinnani nadamtu alal kalami miroron. Aku tidak pernah menyesal atas kediamanku meskipun sekali. Jadi tidak pernah sekalipun aku menyesal karena kediamanku, namun aku berkali-kali menyesal karena kata-kataku. Ini kadang-kadang kan kita kalau ada kasus, ada masalah itu milih diam saja. Ada kalanya kita reaktif, responsif, milih ikut ngomong, ikut komentar, ikut menilai, menjudgment, bahkan sekali-sekali ikut maki-maki, mungkin tidak sadar ikut juga fitnah. Kata Khalifah Umar, kalau pas aku diam, itu tidak pernah sekalipun aku menyesal. Menyesal itu kok ya aku tadi diam ya, kok tidak ikut-ikut komentar ya, kok tidak ikut-ikut mencela ya, kok tidak ikut-ikut maki-maki ya. Itu aku tidak pernah menyesal kalau yang tentang kediamanku. Tapi aku berkali-kali menyesal ketika aku ikut ngomong atas kata-kataku. Jadi ya mungkin ada yang pas, ada yang aku puas, tapi sering sekali aku menyesal. Ngapain aku tadi tidak komen, ngapain aku tadi ikut ngomong, ngapain aku ngomong begitu, dan lain sebagainya. Jadi ini pentingnya pengendalian diri. Jadi manadamtu ala sukuti marrotan lakinnani nadamtu alal kalami miroron. Baik, terus. Nah, ini yang selanjutnya, ini keutamaannya orang mengendalikan diri. Laisa khairukum man amila lil akhirah wa tarokat dunya au amila lid dunya wa tarokal akhirah. Walakin khairukum man akhadha min hadhihi wa min hadhihi. Wa innamal kharaju fir rohbati fima tajawaza qadrul hajah wa zada ala haddil kifayah. Bukanlah yang terbaik di antara kalian orang yang beramal untuk akhirat dan meninggalkan dunia, atau beramal untuk dunia dan meninggalkan akhirat. Tetapi orang terbaik di antara kalian ya orang yang mengambil dari dunia juga mengambil dari akhirat. Sesungguhnya yang tercela, yang jelek itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu melebihi ukuran kebutuhan atau melebihi batas cukup. Ini pelajaran dari Khalifah Umar. Orang terbaik itu bukan kok orang yang saya hidup demi akhirat saja,
dunia aku tinggalkan. Atau sebaliknya, ini lebih jelek, orang yang dunia saja akhiratnya ditinggalkan. Tetapi yang terbaik itu ya dunia ya akhirat, tetapi secukupnya saja, sesuai kekuatan, sesuai kemampuan kita. Jadi ibadah ya sesuai kemampuan, kekuatan, jangan sampai menyiksa diri. Bekerja ya untuk dunia ya, tapi jangan berlebihan. Nanti mengutamakan dunia terus, melupakan akhiratnya. Atau sebaliknya, mengutamakan akhirat saja, tidak mau bekerja. Dua-duanya bukan yang terbaik. Yang terbaik itu dunia ya, akhirat ya, tetapi dipenuhi secukupnya. Jangan berlebihan. Ibadah juga tidak boleh berlebihan. Tidak. Ibadah juga harus secukupnya. Tidak boleh menyiksa diri. Rasulullah itu dalam banyak kasus mengingatkan para sahabat untuk tidak berlebihan, untuk moderat saja, termasuk dalam beragama. Satu ketika ada para sahabat itu yang minta izin akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Ada yang minta izin, saya akan puasa terus, tidak ada buka puasanya, pokoknya tiap hari puasa. Ada yang minta izin, saya tidak akan nikah, hidupku kupersembahkan pada agama. Gitu oleh Rasulullah diingatkan, aku ini nabi, aku tidur dan aku juga bangun. Berarti ya jangan bangun terus kalau malam. Tubuh kita ada hak untuk tidur. Aku puasa, tapi aku juga buka puasa. Ya jangan puasa terus. Jadi perhatikan juga kebutuhan tubuh kita. Dan aku juga menikah. Nah, barang siapa yang tidak suka sunnahku, tidak termasuk kelompokku. Jadi kalau ada yang kemudian aku hidup demi akhirat saja tidak menikah, nah itu diingatkan oleh Nabi. Jangan, aku Nabi saja menikah. Nah, ini aspek-aspek pengelolaan diri, pengendalian diri. Biasanya kita itu kan kalau lagi semangat, kemerungsung, punya karep apa saja, terus tidak ngerti batas. Kita harus ngerti qadrul hajah dan haddul kifayah, ukuran kebutuhan kita dan batas kecukupannya. Jangan berlebihan. Ini nasihat yang berhubungan dengan akhlak dari Khalifah Umar. Di antara kalimat beliau ada yang seperti ini: mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, dan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadi mahkota seseorang adalah akalnya. Mahkota itu kan di kepala, menjadi kebanggaan, simbol dari kesuksesan, keberhasilan. Dan itu kuncinya adalah akal. Jadi kalau kita serius mendayagunakan akal, memanfaatkan anugerah Allah dalam bentuk akal budi, insya Allah hidup kita akan sukses, jaya, berhasil. Makanya akal kita jadi mahkota. Mahkota seseorang adalah akalnya. Nah, yang selanjutnya, derajat seseorang adalah agamanya. Dengan beragama, level atau derajat kita akan ada pada tempatnya. Beragama itu kan memposisikan diri kita sesuai dengan tuntunannya Allah, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Dengan kita menjalani, menetapi prinsip-prinsip dan ajaran agama, kita masih bermartabat sebagai manusia. Berarti hidup kita hidup yang punya orientasi, hidup yang tidak asal-asalan, hidup yang punya pedoman dan rujukan. Ini menjaga kita ada di level
martabat kita sebagai makhluk Allah yang paling disayang, paling diistimewakan. Makanya istilahnya derajat kita, tingkat dan posisi kita. Kalau kita meninggalkan agama, ya kita akan jatuh pada derajat yang rendah. Kalau Al-Quran menyebutnya asfala safilin, level kita anjlok. Baik, ini nasihat dari Khalifah Umar. Dan kehormatan kita adalah budi pekerti, akhlak. Orang yang tidak berakhlak, ya berarti dia kehilangan kehormatan dirinya. Orang yang tidak berakhlak itu orang yang tidak menjaga martabat kemanusiaannya. Jadi ini sudah sering di banyak sesi kita menjelaskan pentingnya akhlak, pentingnya budi pekerti. Semoga teman-teman tidak lupa dan secara serius masih berkomitmen untuk senantiasa menghidupkan akhlak dalam keseharian kita. Nah, tentang akhlak ini beliau juga punya nasihat yang bagus. Kata beliau, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata. Kemudian sahabat-sahabat beliau bertanya, bagaimana caranya? Khalifah Umar menjawab, dengan akhlakmu. Jadi mari kita membuat orang tertarik, membuat orang terkesan, membuat orang sadar tentang benarnya dan baiknya ajaran Islam melalui perilaku dan tindakan kita, melalui akhlak kita. Tidak hanya melalui kata-kata, karena justru yang pertama-tama dan banyak dilihat orang seperti apa sih Islam itu, ya pertama-tama perilaku kita. Ya kalau kita kan sering menyebut Islam itu baik loh Pak secara ideal, dalam Al-Quran, dalam hadis, prinsip-prinsip Islam itu luar biasa. Iya, kita yang sudah beriman ada dalam Islam itu sangat tahu bagaimana istimewa, bagaimana kebenaran, kebaikan Islam. Tapi orang yang di luar Islam tentunya untuk membuat mereka percaya bahwa Islam itu kebenaran, kebaikan, keindahan, rahmatan lil alamin, yang dilihatkan perilaku kita sehari-hari, kelakuan kita sehari-hari, kata-kata kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita, itu kan yang mereka lihat. Sehingga mereka menyimpulkan, oh Islam itu begini, Islam itu begitu. Lah mereka belum beriman, belum percaya, tidak mungkin mereka terus kok membuka Quran, apalagi membaca kitab hadis. Ya nanti kalau sudah beriman, mereka membuka Quran, baca hadis. Tapi ketika mereka belum beriman, itu kan yang pertama-tama dilihat ya kelakuan kita, perbuatan kita. Jadi mari kita mengajak seseorang ke dalam Islam dengan akhlak, dengan tingkah laku, dengan perbuatan. Tidak hanya lewat kata-kata. Ya meskipun kadang-kadang penjelasan kata-kata itu perlu, tapi pasti lebih menyentuh, lebih membuka mata orang kalau itu kita hidupkan dalam perilaku kita sehari-hari. Banyak kisah-kisah sahabat, banyak kisah-kisah zaman dulu para salafus soleh yang perilaku mereka membuat orang tertarik untuk datang dan masuk Islam. Jadi ini pelajaran dari Khalifah Umar juga untuk kita semua, bahwa kita ini yang muslim meskipun statusnya bukan dai, bukan mubaligh, tapi kelakuan kita, perilaku kita, keberagamaan kita hakikatnya akan mempromosikan, akan menunjukkan pada orang lain seperti apa itu Islam. Baik, ini mungkin jadi kesadaran kita semua ya. Jangan sampai kita yang jadi hijabnya Islam.
ada satu kalimat yang populer sekali dari Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir yang insya Allah teman-teman kenal karena pernah kita kaji di satu sesi ngaji filsafat kita. Beliau menyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Al-Islamu mahjubun bil muslimin itu maksudnya kehebatan, keindahan, kebenaran Islam itu tertutupi oleh perilaku umat Islam. Islam tertutup oleh umat Islam. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang tidak mencerminkan keutamaan-keutamaan Islam itu pada akhirnya hanya akan membuat orang di luar Islam tidak paham tentang Islam. Kitalah yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak bisa memahami secara pas tentang apa itu Islam, kebenaran dan keindahannya. Maka Muhammad Abduh kemudian menyatakan Islamu mahjubun bil muslimi. Semoga tidak begitu ya. Semoga sedikit-sedikit, meskipun saya bilang tadi kita ini bukan ulama, bukan da'i, bukan mubaligh, mari kita berusaha semampu mungkin untuk hidup secara terpuji, bermartabat, menghidupkan keutamaan-keutamaan sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama, sehingga nanti orang melihat kita bisa paham bahwa oh itulah kebenaran, keindahan, keutamaan Islam. Jangan sampai sebaliknya. Kelakuan-kelakuan merusak, kelakuan-kelakuan zalim, kelakuan-kelakuan menyakiti yang lain, menghancurkan harmoni hidup yang kita lakukan. Khawatirnya nanti orang salah paham terhadap Islam gara-gara kelakuan kita. Maka Khalifah Umar menasihati kita, ajaklah seseorang kepada Islam meskipun tanpa melalui kata-kata. Bagaimana caranya? Dengan akhlakmu. Baik, sekarang kita masuk ke hikmah yang lain yang berhubungan dengan kearifan yang berasal dari Khalifah Umar bin Khattab. Satu ketika beliau bilang seperti ini, ma ubali ala ayyi halin asbahtu, ala ma uhibbu au ala ma akrahu, wa dzalika li'anni la adril khaira fima uhibbu au fima akrahu. Ini kalau diartikan, saya tidak peduli kondisi apa yang menimpaku, yang terjadi denganku di satu pagi, di pagi hari. Apakah kondisi yang aku sukai ataukah kondisi yang aku benci? Karena aku tidak tahu mana yang baik, apakah ada dalam yang aku sukai ataukah yang aku benci. Jadi ini sebenarnya nasihat pada kita untuk tidak terlalu memanjakan anggapan-anggapan kita tentang apa yang kita senangi atau apa yang kita benci. Kadang-kadang dalam apa yang kita benci, di situ ada kebaikan-kebaikan. Dalam apa yang kita senangi, kita tidak sadar ada beberapa unsur keburukannya. Maka jangan terlalu dipedulikan kondisi batin kita tentang warna hidup kita atau tentang sesuatu, apakah itu kita sukai atau tidak. Suka dan tidak suka kita itu sering menipu. Orang itu kalau sedang seneng atau suka dengan sesuatu, itu kan rasanya yang dia senangi itu baik semua, jeleknya tidak kelihatan. Sebaliknya, orang kalau sudah tidak suka dengan seseorang atau sesuatu, ya rasanya sesuatu atau seseorang itu jelek semua, tidak ada baiknya. Kalau ada orang
yang sedang senang, kemudian ditunjukkan, ini loh orang yang saya sukai, prestasinya ini. Nah, kalau ditunjukkan, lah kalau yang ini, kesalahan ini, kekeliruan ini, oh dia tetap tidak peduli. Pokoknya dia yakin yang disenangi itu baik. Sebaliknya juga begitu. Orang kalau sudah tidak senang, dia terus mendaftar, ini loh jeleknya orang yang tidak saya senangi ini. Dia salah di sini, keliru di sini, di sini. Kemudian orang mengingatkan, loh dia ada baiknya juga loh, ini. Dia tetap tidak akan peduli dengan kebaikan-kebaikan itu. Nah ini yang anggapan tentang ma'uhibbu wa ma'akrohu. Anggapan-anggapan kita itu jangan terlalu dimanjakan. Karena kita itu sering terdistraksi, sering tertipu oleh giringan rasa suka dan rasa benci. Maka gunakanlah standar-standar yang lebih objektif, tidak sekedar ma'uhibbu atau ma'akrohu. Jadi kebaikan, kebenaran, keindahan dengan standar-standar yang lebih universal, lebih paten. Jadi tidak sekedar mana yang aku suka dan mana yang aku benci. Siapa tahu sesuatu yang semula engkau benci akhirnya engkau sayangi, atau sebaliknya siapa tahu yang semula engkau sayangi kemudian entah karena peristiwa apa kemudian engkau benci. Jangan lupa hati kita, kolbu kita itu suka terbolak-balik. Allah lah yang membolak-balik hati. Jadi jangan sampai kebencian kita yang berlebihan kemudian justru hati kita kemudian dibalik oleh Allah. Setelah itu lahir cinta, lahir suka, atau sebaliknya. Jadi makanya jangan mudah terdistraksi oleh rasa ini. Baik, jadi itu kearifan yang pertama, pelajaran dari Khalifah Umar untuk kita tidak tertipu oleh kesukaan atau kebencian kita terhadap sesuatu. Kemudian beliau juga menasehati kita ala annad dunya baqa'uha qalilun wa azizuha dalilun wa syababuha yahrum wa hayyuha yamutu fal mahruru man ihtarra biha. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu baqa'uha qalilun, umurnya pendek, wa azizuha dzalilun, kemuliaannya yang dianggap mulia oleh dunia itu biasanya dzalilun, rendah. Wa syababuha yahrumu, kemudahan, kekuatan, kejayaan pada akhirnya akan melapuk jadi tua. Wahayyuha yamutu, kehidupannya apapun jenis hidup di dalamnya akan berakhir kematian. Fal mahruru man ihtarra biha, maka sungguh tertipu orang yang terlena oleh dunia. Ini menasehati kita kalau tentang dunia itu jangan sampai segitunya deh. Jangan sampai seolah-olah kegagalan kita di dunia adalah kegagalan segalanya. Misalnya untuk hal duniawi kita mengusahakan apa kok gagal, tidak sukses-sukses. Tentang hal duniawi kita mengupayakan apa kok tidak beres-beres dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putus asa karena dunia. Karena dunia itu sendiri sifatnya singkat, kemudian isinya remeh, rendah. Yang muda, yang kuat, yang jaya pun pada saatnya akan melapuk, turun tua. Yang hidup, yang bersemangat, yang bergairah pada saatnya juga akan mati. Jangan tertipu oleh dunia, jalani saja tanpa harus ada keterikatan-keterikatan, kecintaan-kecintaan yang menipu. Nah, ini nasihat beliau biar kita tidak terjebak, terlena oleh
dunia. Bukan berarti terus kalau gitu akhirat saja Pak, ndak usah dunia. Ya ndak begitu. Tapi kita ambil secukupnya yang tentang dunia dan juga secukupnya yang tentang akhirat. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, beliau juga menasehati kita seperti ini. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah pilar keimanan. Jadi nasihat ini maksudnya seperti tadi di nasihat sebelumnya, bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita benci itu sekadarnya, sewajarnya, biasa saja, jangan berlebihan. Kalau kita sangat mencintai sesuatu, pada akhirnya berubah jadi keterikatan. Keterikatan ini pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Karena apa sih di dunia ini yang nanti tidak berpisah? Maka dalam Islam selalu dianjurkan satu-satunya keterikatan dalam hidup kita itu harusnya hanya Allah saja. Jangan pada yang lain. Tapi kadang-kadang kita tentang hal-hal duniawi atau sosok-sosok duniawi, orang lain, saudara kita, teman kita, pemimpin kita, dan macam-macam, ada yang kita cintai sangat berlebihan sehingga menghasilkan keterikatan. Kalau sudah keterikatan itu dia pasti akan menyulitkan kita sendiri, pasti akan menyusahkan kita sendiri. Karena hakikat cinta dunia itu pasti lapuk, pasti berpisah. Tidak ada yang sempurna. Nah, benci juga begitu. Kebencian-kebencian yang kita pupuk terhadap apapun yang duniawi pada akhirnya akan membinasakan kita sendiri. Jadi membawa kita pada kebinasaan diri kita. Jadi orang yang gembol kebencian dalam dirinya terus-menerus, dia sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri. Maka sarannya Khalifah Umar apa? Yang paling utama adalah bersabarlah. Karena sabar itu adalah pilarnya keimanan. Jadi ya memang kadang-kadang kita hidup ini harus menahan godaan cinta yang meluap-luap untuk tidak jadi keterikatan. Kadang-kadang juga kita harus melawan dorongan untuk membenci yang menghentak-hentak sehingga membuat kita sendiri tidak tenang hidupnya. Kita gemes luar biasa, kita jengkel luar biasa, ingin segera menghancurkan yang kita benci. Dan kita tidak sadar sebenarnya kita sedang menghancurkan kita sendiri. Maka perjuangan kita adalah perjuangan dalam kesabaran. Untuk kita tidak berlebihan mencintai dan tidak berlebihan membenci. Dan kesabaran ini sendiri adalah pilarnya keimanan. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jangan berlebihan mencintai, jangan berlebihan membenci. Kemudian beliau juga menasehati kita, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jadi ini peringatan untuk kita agar yang pertama tidak putus asa. Biasanya kita dalam hidup ini kan karena kesalahan-kesalahan di masa lalu, kita terus dikejar-kejar rasa bersalah sampai akhirnya kita putus asa dalam melanjutkan hidup kita selanjutnya. Atau kita khawatir terus tentang masa depan. Ini Pak, saya sudah
lulus kuliah, tapi nanti mau apa selanjutnya, bagaimana situasinya, kok seperti ini terus, dan lain sebagainya. Ini sudah 2 tahun pandemi terus, kepontal-pontal saya mengikuti suasana zaman ini. Dari segi ekonomi saya semakin nipis. Ini kan kita khawatir bagaimana nantinya kalau modal saya habis sama sekali, apa yang harus saya lakukan. Kita khawatir tentang masa depan, akhirnya juga putus asa. Maka jangan sampai rasa bersalah kita terhadap masa lalu membawa kita kepada keputusasaan, karena seperti apapun rasa bersalah kita tidak akan dapat mengubah masa lalu, wong itu sudah terjadi. Juga jangan sampai kekhawatiran terhadap masa depan membuat kita juga putus asa, karena kekhawatiran itu tidak akan mengubah masa depan. Sepenuhnya masa depan itu hak prerogatifnya Allah, nanti isinya apa. Jadi ini kearifan yang diajarkan oleh Khalifah Umar. Jadi jangan hidup itu diburu-buru rasa bersalah atau diburu-buru rasa khawatir. Baik, jadi ini nasihat-nasihat penting yang menurut saya harus sering kita ingat-ingat. Oke, baik, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.